20 tahun tapi punya bisnis peternakan, terus cewek bersih. Bersih gimana tuh? Awalnya ayah itu sebenarnya bukan sapi pribadi dia ya. Jadi kayak titip punya orang kayak cuman 2. Terus kandangnya cuman di samping rumah bikin pakai kayu gitu. Kalau misalnya dia yang paling lama gitu kadang kayak buat ngeluarin tuh sayang banget gitu. Kalau enggak kayak sapi-sapi besar gitu karena suka liatnya ya sayang gitu. Sama aku sayang. Kalau dari ayah sih harus, kalau bisnis harus jujur, yang pertama itu. Terus jangan bosi kayak tadi. Jadi kayak misalnya kamu jangan ngerasa kalau ini semua punya kamu gitu, karena kalau nggak ada pekerja ya kamu nggak bisa apa-apa gitu. Yeah. Terus Diva ini udah cantik, terus masih muda, terus punya sapi banyak. To the point aja lah Div ya. Iya. Nih, kriteria cowok Diva kayak gimana sih? Aduh, langsung out of topic ya. Kriteria cowok aku, aduh nggak tahu ya kalau kriteria, tapi paling yang ini ya apa? Satu frekuensi lah gitu. Satu frekuensi biar nyambung itu, ngobrolnya. Humoris apa serius, suka belajar gitu? Oh, aku nggak suka belajar sih. Nggak suka belajar? Nggak suka. Yang humoris lah, yang humoris. Humoris. Aku humoris sih. Tapi udah punya anak Aduh, satu. waduh. Di Vasco ya ini tuh. Udah berapa lama sih? Di Vasco berdirinya kurang lebih 24 tahun. 24 tahun? 24 tahun. Tahun 2000-an ya? Iya, dari tahun 2000-an. Cuman aku terjun langsungnya itu baru 4 tahun berarti sama tahun ini. Berarti tuan kandang ini daripada saya. Iya. Hah? Berapa umur? Kandangnya? 21. Oh, 21. Oh. 21 udah punya anak 1 gitu. Oh, Aduh. iya. Jadi berarti di sini sekarang sapinya ada berapa ekor sebenarnya? Sapinya kurang lebih kalau di kandang ada 92 ekor, tapi aku punya disimpan di luar. Kalau disimpan di luar itu kayak ada sapi beek buat khusus potong. Itu biasanya aku per sekali ambil itu 7. Cuman berarti sekarang sisa 4 lagi gitu. Oh, si BX-nya tuh. Si beeknya tuh. Tapi aku juga punya sih sebenarnya sapi-sapi yang dititip ke orang gitu. Diparoin di orang gitu ada. Diambilnya pas nanti kurban, kalau emang udah laku duluan ya udah gitu. Ini tuh full pedaging apa ada perahnya juga deh? Full pedaging. Full pedaging. Khusus sapi potong sama penggemukan gitu. Oh, Sebenarnya sih tadinya mau fokusnya di sapi potongnya aja gitu. Cuman kalau salah. Kalau fokusnya itu di penggemukannya, tapi nggak ada putaran harian. Kalau penggemukan kan biasanya kayak per 3 bulan gitu. Nah jadi aku di sapi potong juga gitu. Cuman sapi potongnya aku ngambil putarannya untuk sekarang BX. oke. Gitu. If sebelum lebih jauh nih, sapi-sapi di sini tuh berarti ada berapa jenis nih kalau dari segi jenisnya?
Jenis sebenarnya kalau BX ya? ada BX, ada limosin, simental, FH, Brangus, Pegon, PO, RO gitu. Banyak sih, Bali, Madura, Oh, baru ini. Oh, lokal ada. lokal ada. Sebenarnya itu juga tergantung permintaan dari pasarnya sendiri sih gitu. Kalau misalnya emang pengennya banyak FH ya aku lebih banyakin FH-nya gitu. Diva ini, sorry ya, Iya. berarti umur berapa sekarang? Umur sekarang mau jalan ke 20. 20 tahun? Iya, nanti Oktober 20. 20 tahun, tapi punya bisnis peternakan. Terus cewek, Cewek lagi. kenapa lagi gitu? ya? Bersih? Bersih gimana tuh? Maksudnya ya cewek kan dengan bersih identiknya gitu. iya, Dan iya. peternakan kan Kata, kotor-kotoran. iya. Kenapa? Kenapa tuh? Pertama tuh aku pengen terjun bisnis sapi karena emang faktor keluarga gitu. Karena dari keluarga ayah tuh hampir semua peternakan, perkebunan gitu. Pertama dari situ. Terus yang kedua, jujur sih dulu kayaknya nggak bisa deh aku di sapi gitu. Tapi ternyata itu bisa jadi peluang buat aku gitu. Teman-teman aku semua kayak ada yang apa? Jualan kerudung lah, bisnis-bisnis yang Iya. perempuan banget lah gitu. Nah ini aku pikir kayaknya bisa jadi peluang aku deh gitu. Jadi target mereka tuh nanti jadi aku doang gitu. Oh, iya. Karena aku di sini cuma sapi. Beda cuma dari doang. yang lain gitu ya? Beda dari yang lain gitu. Terus umur 20 berarti kelahiran berapa sih? 2003 ya? 2004. Iya 2004 ya? 2004. Gen Z berarti. Iya Gen Z. Gen Z itu kan biasanya ya tadi ya Iya. kata Diva fashion lah gitu ya. Atau kerja di agensi ya. Agensi. Iya, iya. Terus ya walaupun mungkin background keluarga Diva udah di peternakan, perkebunan gitu ya, tapi kepikiran nggak sih kalau pengen kayaknya nggak di peternakan deh, pengen yang lain lagi gitu? Sebenarnya tuh kalau untuk bisnis ayah nggak ngebatasin aku kayak buat fokus di sini satu gitu. Karena aku cewek jadi ayah juga tahu kalau aku tuh pasti punya sesuatu yang pasti cewek banget gitu. Jadi aku dalam bisnis juga nggak cuma sapi doang, kayak aku cobain bisnis kerudung, bisnis fashion, terus just tip gitu. Just tip luar negeri aku baru cobain gitu. Banyak sih sebenarnya, jadi nggak ada batasan aku harus apa, cuman aku harus punya tiangnya satu gitu. Di kala yang lain nggak bisa naik nantinya atau kayak gimana gitu ke depannya, seenggaknya aku punya satu gitu, bisa di peternakan ini gitu. Gitu. Nah, yang paling cuan yang mana di atau dari kerudung atau dari sapi? Kalau cuan, kalau cuan jujur dari sapi sih. Cuma karena kalau kerudung kan bisa dibilang musiman. Cuman maksudnya sapi juga bisa musiman. Cuman kalau ada putaran tiap hari, terus ada kurban, goalsnya kan kurban gitu. Itu bisa lebih cuan lagi gitu. Cuman kalau kerudung ya aku ikutnya pop up market, iklan di online store gitu-gitu. Paling kalau pengen yang per mingguan gitu biasanya kayak just tip gitu. Aku just tip luar negeri cobain. Aku baru cobain sih. Kan tadi saya udah keliling-keliling ya. Iya. Segini mah lumayan banyak itu. Banyak. Nah, Alhamdulillah. awalnya berapa ekor gitu? Awalnya ayah itu sebenarnya bukan sapi pribadi dia ya. Jadi kayak titip punya orang kayak cuman 2. Terus kandangnya cuman di samping rumah bikin pakai kayu gitu. Cuman 2. Terus ayah kayak ikut apa? Kayak lelang, terus ikut tender yang gitu-gitu, kenal orang dulu, nggak langsung ke sapi langsung banyak gitu, nggak kenal orang, terus kayak ditanya gitu kan sama temennya, kalau nggak salah tuh sempat ditanya sama temennya, sanggup gak kalau misalnya nitipin sapi di AAPEP gitu. Terus kayak ayah bilang sanggup gitu. Padahal kandangnya aja belum ada, sapinya udah turun 10 ekor apa berapa ekor gitu. Gak ada kandang gitu. Bikin kandang dadakan aja gitu. Bikin kandang dadakan kayak gitu aja terus gitu. Terus sempet nggak jadi lagi, pindah lagi ke bisnis apa sampai rongsokan pernah. Kayak gitu pernah. Terus mama kayak jualan apa? Jelly di kotak-kotakin ke warung-warungin gitu, kerupuk-kerupukan di bal gitu. Nah kayak gitu pernah, karena bisnis sapi itu dulu kayaknya nggak bisa deh kalau di sapi gitu. Tapi cobain lagi, kenalan ini lagi, kenalan itu gitu. Jadi kayak
sapinya baru deh gitu. Tapi nggak Tapi langsung selalu banyak. balik lagi ke sapi. selalu Iya, balik lagi ke sapi gitu. Bisnisnya ganti-ganti, tapi maksudnya bukan bisnis juga nggak sih itu. Maksudnya kayak ya pekerjaan kecil aja gitu, pekerjaan kecil ayah mama. Kadang aku ikut sampai SD pun aku cobain buat jualan susu murni. Jadi kayak mama beli susu murni di saudara, terus pakai perasa gitu-gitu. Terus aku bawa ke sekolah gitu, ke SD. Kayaknya otak bisnisnya dari situ. Perjuangan si ayah teh berarti sangat luar biasa. Iya, luar biasa banget. Luar biasa ya, sampai ke segala bidang dijabanin. Iya, Nah, kalau dicoba. menetap bener-bener di sapi gitu. masih Kalau bener-bener- benar-benar di sapi sih aku kurang tahu tahun berapanya, cuman seingat aku masih SD. SD. Masih SD gitu. Cuman kayak pas SMP nambah kandang, bikin kandang gitu. SD tahun berapa nih? SD kelas 6 berarti tahun berapa ya? Aduh. 2000 berapa berarti? 2010-an. Oh, aing kuliah sih SD. SD 2000 kan lahir 2004 ya? Ya 2004 berarti. Iya 2010-an. 2010 kan kan? Kurang lebih. Enggak lah. deh, belasan. 2011. 2024 kurang 8 berapa? Ngitung. 16. Iya, kurang lebih segitu. Anjing, aing sarjana sih SD. Dan karena dari kecil udah biasa jual sapi Iya. kan, jadi sampai sekarang juga udah berani kotor-kotoran lah ya. Berani. Tapi enggak sih, dulu sempet takut. Oh, Justru waktu kayak SD kelas 3, kelas 4 kayaknya gitu, kayak ikut-ikut ayah kan ke rumah teman-temannya gitu, lihat sapi, lihat ini gitu-gitu. Kayak ke kandang temennya tuh kayak pegang gitu, belajar pegang, berani gitu. Seingat aku ya, waktu dulu berani. Terus perginya pun kayak pakai motor berdua gitu. Terus makin sini kayak pas SMP, SMA, aduh kayaknya enggak deh gitu. Kan udah kayak maksudnya kayak udah gimana ya? Kayak lagi centil lah gitu, kayak suka make up, suka apa gitu. Jadi sesuatu yang kotor gitu tuh malah nggak mau gitu. Kayak kayaknya nggak mau deh gitu. Terus makin sini dipikir-pikir lagi gitu, kayak iya ribet ya gitu. Kalau misalnya dikit-dikit jijik gitu, jadi kayak ya udah deh gitu, karena kebiasaan. Terus ngikut-ngikut anak-anak di kandang juga gitu. Tapi sekarang nih, Dip, teman-teman gitu ya, banyak yang apa ya, ngebully nggak sih? Maksudnya dengan spesifik bisnis di peternakan ya? Enggak sih. Enggak. Enggak, jujur enggak. Tapi kayaknya kalau waktu SD dulu suka kayak gitu, ih tukang sapi, tukang ini gitu. Cuman kan dulu belum ngerti, maksudnya kayak ya udah biarin gitu. Kalau dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang sih enggak. Jadi kayaknya dibulinya dulu waktu SD gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Sekarang kuliah berarti? Kuliah jurusan? Jurusan manajemen. Manajemen. Jauh dong dari dunia peternakan. Jauh banget. Terus berarti belajarnya ya learning by doing ya? Iya. Terus kalau dari ayah ada nggak sih patokan kayak sebenarnya kamu di sini tuh job desk-nya ini gitu? Iya, iya. Ada. Ada. Jadi gini, karena ayah itu kan sekolah sampai SMA. Dan dia nggak kuliah yang menjurus dia mau kemana nih nantinya gitu. Jadi ayah itu otodidak, jadi semuanya tuh ya udah sendiri, lapangan aja gitu. Nah terus aku sama ayah tuh sempat diskusi kayak kamu kuliah kemana gitu. Karena ayah mikir mungkin kayak si manajemennya ini kurang baik karena ayah aku lapangan gitu. Pasti kayak pencatatannya tuh yang ya udah tulisan aja lah gitu. Mungkin ada kayak pakai netbook, dulu kan belum pakai laptop ya, ayah masih pakai netbook yang kecil gitu. Tapi itu juga masih pusing, kayak cuma sebatas nulisin gitu. Jadi nggak nyambung. Nah makanya aku sama ayah mikir kayak oke deh, ayah lapangannya, aku manajemennya gitu. Jadi job desk aku di manajemennya gitu. Si manajemen ini pun belum yang 100% baik banget, enggak gitu. Cuman aku belajar aja gitu, dari yang tadinya kayak cuman via kertas doang gitu, terus nggak ada print tuh, ngeprint juga harus ke fotokopi dulu, harus kemana gitu. Nah itu aku ubah dikit-dikit gitu. Kenapa sih nggak beli printer, kenapa sih nggak beli komputer, PC-nya gitu. Jadi aku ngubah-ngubah itunya gitu. Si sistemnya pun belum benar-benar ninggalin semuanya berubah gitu, enggak gitu. Tapi aku ngubah dikit, kayak invoice ya udah invoice nggak di nota-nota yang beli di toko lagi, tapi kayak ya udah pakai aplikasi invoice-nya gitu. Aku ubah dikit-dikit gitu. Jadi yang tadinya konvensional sekarang agak bergeser. Iya, agak bergeser lah, agak dirubah dikit gitu. Nah, Diva sejak kapan sih benar-benar terjun ke
terjunnya itu aku baru 4 tahun berarti. Itu pun tahun pertama 2020. Tahun pertama tuh aku nggak yang langsung belajar ini itu, nggak. Aku kayak cuman liatin di waktu kurban. Jadi kayak mama sama ayah tuh pusing banget kan cari data karena di kertas sampai disobekin, terus di hektar gitu-gitu. Jadi kayak nyarinya tuh susah gitu. Sedangkan yang beli tuh banyak. Nah dari situ. Nah terus dari situ kayak ada ngelihat juga kan kalau misalnya dari pembukaan ada untungnya gitu. Nah kalau ada untungnya tuh mau gitu. Div, tadi up and down ya? Iya. Up-nya apa, down-nya apa? Selama kamu 4 tahun masuk ke bisnis ini. Kalau dari daunnya dulu ya. Nah, kalau dari daunnya tuh karena aku join pertama tuh yang pertama tahun pertama kan aku cuman kurban doang dan cuman liatin. Jadi awal masuknya tuh berarti 2021-nya pas aku kurban. Nah, kebetulan lagi PMK. Jadi pas lagi baru juga mau terjun, tiba-tiba ngelihat sapinya mati, sapinya sakit, ada kukunya lepas, terus lidahnya rapuh gitu. Jadi begitu aku join tuh nggak yang langsung, baik-baik aja nih, enggak. Ternyata malah langsung jatuh banget gitu, lagi di bawah banget sampai 20 ekor sapi yang besar mati gitu. Ada yang mati, ada yang keburu kepotong juga ada gitu. Terus yang up-nya apa ya? Karena relasi mungkin, karena biasanya kan teman-teman aku ya udah teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah doang gitu. Terus tiba-tiba kayak kenalan sampai sama teman-teman ayah banyak banget gitu. Atasan-atasan ayah gitu, bos-bos yang terkenal tuh kayak berarti aku dapat relasi ini gitu. Gitu. Tapi selama 4 tahun ini kamu selalu ngerasain untung nggak sih di bisnis? Kalau di peternakan enggak sih, enggak selalu untung. Aku pun masih minus sampai sekarang gitu, masih minus gitu. Keuntungan itu ya paling kayak kita lihat kayak sekarang sapi potong nih misalnya beek. Beek kan sekarang kayak pasti ada untungnya gitu. Ya ada yang nggak ada untungnya kalau kita salah pilih sapinya gitu. Itu bisa jadi minus buat kita gitu. Jadi nggak selamanya untung. Kalau untung di kurban pun masih kadang jual rugi ada gitu. Karena misalnya sapinya sakit harus terpaksa dipotong gitu-gitu. Jadi masih tetap nggak selamanya diem gitu. Berarti revenue streamnya apa aja selain tadi ada kurban, terus ada potongan harian, terus apalagi ada produk nggak? Kalau bisnis dari sapinya sendiri nggak ada, tapi kalau misalnya produk di luar bisnis sapi ya, aku sama mama punya produk bawang goreng. Bawang goreng? Jadi keluar nih dari topik sapinya gitu, nggak ada produk yang dijadiin olahan dari sapinya, nggak ada, daging berarti sapinya nggak ada. Pemasukan dari sapinya tuh cuman tadi ya kurban sama potongan harian aja? Cuman itu aja kalau Tapi kalau sekarang udah mulai sayang nggak sama sapi? Iya, tapi maksudnya kalau misalnya dia yang paling lama gitu, kadang kayak buat ngeluarin tuh sayang banget gitu. Kalau enggak kayak sapi-sapi besar gitu, karena suka liatnya, ya sayang gitu. Sama aku sayang. Aduh, bilangin istrinya Kak, bilangin istrinya. Aing apal kadinya. Kan Gen Z sekarang gitu ya, walaupun rata-rata memang tidak maksudnya tidak semuanya malas gitu ya untuk kerja keras gitu ya. Nah kan Diva ini pasti berhubungan dengan kerja keras karena peternakan gitu ya. Gimana sih Div cara memotivasi diri gitu biar bener-bener into gitu terjun? Dulu tuh aku termasuk orang yang benar-benar malas banget. Aku tuh orang yang lebahan sebenarnya gitu ya. Apalagi cewek gitu. Iya, apalagi cewek gitu. Apalagi kalau misalnya ke peternakan yang keras-keras ini kayak nggak mau, capek gitu, nggak mau gitu. Cuman kayak begitu aku kuliah, itu tuh aku ngelihat teman-teman tuh kayak
pada bisnis, pada punya bisnis gitu. Tiap hari lihat story-nya kayak bisnis inilah, itulah, buka di sinilah, buka di situ lah gitu. Kayak kadang suka di gazebo kan yang ya pasar hari Minggu jualan-jualan. Ih kok orang-orang pada kerja ya, ini kok rebahan doang gitu. Nah di situ sih aku kayak ngerasa kayak termotivasinya di situ gitu. Pengen kayak orang juga gitu, nggak pengen dilihat yang malas-malas gitu. Jadi kayak pengen deh bisnis. Nah kebetulan bisnisnya waktu itu di sapi gitu. Jadi aku kayak di sapi. Nah terus pas di sapi kayak agak males lagi nih, kayak nggak mau soalnya nggak kayak temen-temen gitu. Tapi aku ngelihat lagi pekerja kayak mereka tuh banting tulang loh, sampai kayak malam aja kadang yang kejagal gitu jam 10 malam, terus nggak tidur sampai subuh nunggu sapi kan gitu, jam 3 baru pulang gitu. Kayak orang aja tuh kerja keras gitu, ini masa cuman rebahan gitu. Jadi aku kayak jadi kayak termotivasi lagi gitu dari pekerja gitu. Terus lihat ayah juga gitu, kayak cobalah kayak gimana caranya supaya sapinya muter gitu, komunikasi sama ini sama itu banyak gitu. Orang kan beraktivitas tapi kok aku enggak ya gitu, kayak malas gitu. Nah dari situ motivasi aku gitu. Jadi kayak ngerasa malu aja kalau diem gitu. Kalau sekarang tuh kayak ngerasa malu kalau diem kadang, tapi butuh juga waktu 1 hari buat rehat gitu. Jadi kayak kerja terus capek juga gitu, jadi kayaknya butuh main gitu. Jadinya selingan aku supaya nggak males, terus nggak yang kerja keras banget, ya aku spend time aja gitu buat main gitu sebentar gitu. Berarti emang Wik sangat inspiring ya, karena Gen Z gitu ya. Iya. Yang kebanyakan yang leha-leha gitu. Ya ini hard worker gitu, harus ya inspiring lah gitu. Jadi sebenarnya stigma orang terhadap Gen Z ini bisa dipatahkan sebetulnya sama Diva ya. Karena kan udah yang ngebalikin fakta gitu bahwa Gen Z itu nggak cuman itu doang apa gitu. Nah kalau Diva termasuk kan sekarang nih banyak nih kalau orang punya seumuran Diva gitu ya. Dikit-dikit malas. Dikit-dikit apa gitu ya. Nanti kan ujung-ujungnya ke mental health, anxiety lah segala macam gitu. Nah Diva termasuk kayak gitu nggak sebetulnya? Dulu sempet kayak gitu sih, kayak maksudnya kayak down. Jadi kayak anak-anak Gen Z kayak gitu tuh kayaknya bener deh gitu ya. Jadi agak ada yang pemalas, ada yang down, tapi mungkin punya alasan tersendiri. Jadi kayak mereka tuh males karena alasannya apa sih gitu. Entah dia nggak suka sama pekerjaannya, entah dia nggak suka sama lingkungannya, atau kayak gimana gitu. Jadi mereka males tuh sebenarnya ada alasan tersendiri gitu. Nggak males banget mungkin ya, karena rata-rata teman-teman aku gitu dan yang aku rasain gitu. Ternyata supaya aku nggak terkena itu, maksudnya kayak nggak males, nggak kayak gitu, ya lingkungannya sih. Berarti menurut aku pengaruh lingkungan tuh ngaruh banget gitu buat ini. Nah kan sekarang Gen Z kan memang dikit-dikit tadi update gitu ya. Nanti kayak misalnya kalau ada apa-apa ngaruhnya kan butuh healing gitu. Dikit-dikit healing gitu. Padahal dia nggak kerja misalnya cuma rebahan doang, tapi butuh healing. Capek rebahan jadi butuh main gitu ya. Nah kan tadi saya tuh sebenarnya di sini keliling ya, lihat pemandangan gunung, enak gitu. Emang Diva masih butuh healing gitu tinggal di sini? Butuh. Karena karena mungkin gini, karena lingkungan di sini kayak pegunungan nih gitu, terus banyak kebun-kebun, banyak peternakan gitu. Nah itu dibutuhin sama orang-orang yang di kota kan biasanya. Karena mereka kayak polusi gitu, terus cari yang beda nih, yang aneh gitu apa. Makanya kayak cari peternakan, cari wisata-wisata yang di pegunungan supaya dapat suasana yang baru gitu. Nah aku healingnya itu butuh sesuatu yang beda dari pegunungannya gitu. Jadi kayak udah bosen kayak anak kabupaten ya gitu. Mainnya kayak di peternakan, di perkebunan gitu. Jadi aku kadang spend time aja buat kayak nyoba ngopi ke tengah gitu ya, ke kota ngopi, terus nonton bioskop gitu, apa aja deh yang biar healing gitu, biar enggak diem banget gitu. Berarti sebenarnya orang lembur hayang ke kota, orang kota hayang ke lembur. Tapi terlepas itu ya Dip, maksudnya secara personal si ayah tuh ada nggak sih pressure ke kamu tentang ya udah Diva di sapi gitu? Mungkin lebih ke gini, kalau ayah tuh ada pressure-nya karena kamu harus punya bisnis sendiri gitu. Jadi kayak jangan sampai kamu bisa kerja di orang.
Maksudnya Oh. bukan jangan kerja di orang karena perusahaan orang jelek, nggak gitu, tapi mungkin karena masalah personalnya kayak kalau kerja di orang tuh kamu diinjek-injek orang lah, diinin orang lah gitu. Kalau misalnya si pemiliknya tuh nggak ngerti gitu, misalnya nggak, ya pokoknya kayak kerja Rodi lah gitu. Nah, ayah aku kalau misalnya aku kayak gituin, mungkin karena aku anak sebenarnya, aku cewek, mungkin takut gitu. Jadi ayah kayak ini aku bikin perusahaan buat kamu gitu, supaya kamu bisa gimana ya, mungkin jadi owner yang baik gitu, terus bisa ngerangkul pekerja, nggak ngerasa punya diri sendiri jadi senaknya, mungkin Bosi gitu. nggak kayak gitu, nggak bosi kayak gitu. Jadi kayak mungkin ayah ngajarinnya yang gimana ya, kayak nggak, maksudnya gimana ya, kalau misalnya balik lagi ke tadi, kalau misalnya aku kerja di orang, mungkin aku sama orang bakal kayak gimana gitu, terus aku nggak punya skill apa-apa gitu, nggak bisa ini itu, mungkin aku udah dijudging orang gitu. Tapi harapan ayah sih kayaknya supaya aku nggak dikayak gituin orang, itu sih intinya gitu. Div sekarang udah di titik ini ya gitu. Kebayang nggak 5-10 tahun ke depan lagi bakal kayak gimana gitu? Karena aku harapan aku mungkin ya, apa sih bayangan aku ke depannya mau kayak gimana. Karena aku suka dengar-dengar cerita ayah kayak dari titiknya yang susah banget sampai sekarang bisa kayak gini gitu, meskipun ini juga belum goals gitu. Harapan aku ya semoga apa ya, bayangan aku ke depannya tuh bisa lebih canggih lagi dari ini gitu. Maksudnya kayak kan nggak tahu ya 10 tahun ke depan kayak cara kasih makan sapi nggak yang dari Betul. Udah konvensional, pakai teknologi lah gitu ya. Maksudnya bisa pakai teknologi, sebenarnya ada gitu, cuman kayak perusahaan aku tuh belum bisa di titik itu gitu. Semoga ya kedepannya harapan aku bakalan bisa lebih memudahkan pekerja gitu. Terus bayangan aku juga karena apa ya, resellernya double yang dari ayah dan dari aku, mungkin kayak kebutuhan mereka juga bisa jadi lebih banyak. Terus bayangan aku bakal punya kandang di kota lain karena mungkin akses ke sini tuh enak, dingin, cuacanya kayak gitu, tapi bisa jadi juga kayak kejauhan buat mereka gitu. Jadi aku kayak bayangan aku sih bakalan kayak punya tempat di kota lain ya gitu, karena aku ngelihat juga teman-teman ayah tuh nggak cuma yang di sini-sini doang, tapi banyak juga di sana gitu. Permintaan pun kadang lebih banyak di kota luar gitu. Makanya aku ngerasa kayaknya untuk 5-10 tahun ke depan ya bakal punya cabang gitu. Terus harapan aku juga pengen mudahin kerja semuanya gitu. Kayak gitu. Ada nggak dari Diva sendiri nih inovasi di perusahaan Diva ini sendiri? Misalnya dari segi apa gitu? Produksinya atau produknya atau Kalau itu apa ya? Belum kepikiran sih kalau belum itu ya? gitu. Aku belum. Tapi biasanya cewek mah inovasi kalau dari peternakan tuh lebih ke produk ya. produk kayaknya ya. Lebih ke hilirnya lah, bikin apa, masakan apa gitu, biasanya kan cewek gitu. Potong sendiri terus bikin daging potongan apa gitu ya dari Diva Cow di sini gitu ya. Kayaknya cewek mah lebih cocik gitu Ya di situ biasanya. biasanya. Gitu. Tapi versi Divanya ya, bagian terfavorit dari wirausaha di sapi lah, atau mungkin bisnis Diva yang lain gitu, apa sih? Bagian terfavorit di sapi ya, Selain cuan ya. selain cuan. Cuan. Kalau cuan udah pasti Tadi cuan. barusan bilang itu cuan. Udah pasti bagian cuan. terfavorit dapat cuan. Enggak sih. Ini kayak aku punya new experience aja. Jadi kayak misalnya bagian terfavorit aku tuh kalau misalnya aku udah bisa belajar satu hal yang baru gitu dari si peternakannya. Contohnya kayak dari dulu cuma megang doang sapi, sekarang bisa irtegin sapi, bisa ngantingin sapi gitu. Prosesnya. Prosesnya aku suka gitu. Terus aku juga suka kayak kenal relasi ayah sih. Jadi kayak orang ini tuh dulu gini loh, dia sekarang bisa kayak gini gitu. Orang ini dulu bagus banget tapi sekarang turun banget gitu. Jadi aku sukanya tuh di situ gitu. Bagian terfavorit aku tuh kalau di peternakan dari story-nya mereka gitu, kayak gimana gitu. Terus itu bisa jadi gambaran aku juga ke depannya aku harus kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya ngikutin alur teman ayah yang kayak gini, nanti kamu gini juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau bangkit ya nanti kamu bisa lebih dari mereka gitu. Aku sukanya itu gitu. Aku Berarti suka ayah sesuatu tuh yang baru. ayah tuh sangat role model banget lah buat Diva gitu. Iya. Nah, apa sih Div kayak nasihat dari ayah atau apa gitu, wejangan yang Diva sampai sekarang selalu ingat gitu? Kalau dari ayah, ada suka sedih ya. Jangan.
Kalau Musik dari musik ayah, musik ada musik nggak? editor musik. Kalau dari ayah sih harus, kalau bisnis harus jujur yang pertama itu. Terus jangan bosi kayak tadi. Jadi kayak misalnya kamu jangan ngerasa kalau ini semua punya kamu gitu, karena kalau nggak ada pekerja ya kamu nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Terus apa lagi ya katanya? Jujur, terus jangan bosi, terus harus berbagi sama orang. Ketika kamu punya sesuatu yang lebih, kayak misalnya kurban aku punya sesuatu yang lebih, lihat ke bawah gitu, siapa yang bikin kamu lebih gitu. Pekerja, terus temen-temen apa kayak reseller gitu-gitu kan, apa ya namanya, ngebikin aku punya keuntungan itu gitu. Jangan lupa buat ngasih orang-orang gitu, kayak gitu. Terus apa lagi ya, cari partner tuh yang bisa bikin aku termotivasi untuk lebih maju gitu. Jangan kayak jangan narik aku untuk jadi orang yang ya udah nggak mau bisnis gitu. Jadi kayak pengen fleksibel aja, nggak mau yang susah gitu. Jangan cari bisnis yang kayak gitu. Terus kadang suka ada juga kan kayak teman-teman bisnis ayah yang pengen kayak untungnya doang. Tapi dikala kayak kita turun, mereka nggak mau tanggung jawab gitu, terserah gitu. Malah jadi kayak malah jadi ngehakimi kita gitu, kita yang jelek gitu. Padahal kayak di dalam bisnis kan komunikasi itu penting juga gitu. Terus saling tolong menolong itu perlu gitu. Nah, aku harus jadi orang yang kayak gitu. Kamu jangan jadi orang yang cuman kayak pengen enaknya doang gitu, terus pengen apa kerja sama orang tuh kamu cuma nunjuk-nunjuk gitu. Kamu juga harus punya tanggung jawabnya di situ gitu. Dikala kayak mereka rugi, kamu harus mau buat gimana ya, cari jalan tengahnya gitu sama partner kamu gitu. Ayah nyuruhnya itu sih, kayak cari bisnis apa partner bisnis tuh yang benar gitu, kayak gitu. Karena dari story yang ayah pas ceritain tuh ada orang-orang yang nggak benernya juga gitu. Makanya kayak aku harus lebih teliti. Itu sih kalau dari ayah nggak banyak. Nah tapi nggak sedih segitu mah, yang nggak sedih segitu. Tapi aku kalau ngomongin orang tua tuh suka nggak bisa. Aku sih sedih ya, karena mungkin lebih tahu Aku sedih nggak ya tadi? Enggak ya, nggak sedih, malah memotivasi kan. motivasi. Tapi sebenarnya poinnya adalah kan image peternakan lah, farmers ya, petani gitu. Khususnya di Indonesia ya, kan stigmanya ke arah yang ya kotor gitu ya. Kamu seupai lah. Aji, aing enak jadi. Nah, Deso juga ya. Iya. Cuman ngelihat Diva ini image-nya jadi 180 derajat ke bawah. Iya. Thank God I'm a farmer. 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 Everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay, everything's gonna be okay. Thank God I'm a farmer, thank God I'm a farmer. Coba rating dong, peternakannya berapa? Kalau menurut aku sih 11 dari 100.